Halo kawan semuanya, berjumpa lagi di sini bareng gua Gear Channel 99. Kali ini gua pengen mengangkat tentang cerita misteri Danau Situ Gede Tasikmalaya. Jangan lupa buat kalian like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, mari kita saksikan ceritanya. Oke, check it out. Tasikmalaya yang menyimpan banyak sejarah serta misteri-misteri. Di antaranya, misteri ini adalah misteri Danau Situ Gede Tasikmalaya. Di tengah situ terdapat 3 kuburan kenal kuno. Maksudnya, di tengah situ terdapat 3 kuburan kuno yang dikenal dengan kuburan Prabu Dilaya dan 2 buah pengawalnya, yaitu Ki Sagalong serta Ki Siliwati, yang asal usulnya menjadi adanya Situ Gede. Dikisahkan di Tanah Priangan masih di bawah pemerintahan Mataram di Sumedang terdapat priai keturunan Prabu Tajimalela yang bernama Prabu Dilaya yang tinggal di Gunung Simplai, wilayah Cibugel, Sumedang. Ketika dewasa, Prabu Dilaya dikenal sebagai priai yang tidak betah di rumah, dan dia suka mengembara mencari ilmu di mana ada gunung-gunung yang tempat peristirahatan atau tempat untuk mencari ilmunya Eyang Prabu Dilaya. Tak diceritakan bagaimana besarnya. Akhirnya Ki Prabu Dilaya sudah dinikahkan, pulang ke Sumedang bersama 2 istrinya, yaitu menetap di Gunung Simplai, tapi merawat 2 istrinya diserahkan kepada pengawalnya, yaitu Ki Sagolong dan Ki Siliwati. Sedangkan untuk penghidupan dengan ngahuma atau menanam padi di darat, yang ketika waktu senggang 2 istrinya diajarkan ilmu kebatinan agar bisa menjaga diri, karena Prabu Dilaya masih ingin terus berkelana. Tak diceritakan bagaimana Prabu Dilaya ini mengembara, dan bertahun-tahun dia mengembara tanpa pulang ke rumah. Lambat laun 2 istrinya itu merasa diabaikan karena dia tak pernah pulang ke rumah, juga menggauli istrinya secara sunnah seperti suami dan istri. Akhirnya kedua istrinya itu membunuh Prabu Dilaya. Tibalah di suatu malam ketika Prabu Dilaya tidur nyenyak selepas bepergian tanpa diduga, Nyi Sakarembong mengambil pisau yang terselip di pinggang Prabu Dilaya lalu dihunuskan ke dalam perutnya. Seketika Prabu Dilaya wafat yang mengeluarkan darah begitu banyak. Kemudian Nyi Karembong memberitahu Nyi Kondang Hapa untuk bermufakat agar di mana dikuburkan mayat suaminya itu. Tanpa pikir panjang, karena takut ketahuan, dibungkuslah mayat Prabu Dilaya menjauh dari Gunung Simplai. Lalu tiba-tiba di suatu daerah pegunungan Tasikmalaya, makamnya ini, dia menguburkan jenazah Prabu Dilaya di tempat berbagai daerah karena dia takut sangat ketahuan oleh masyarakat luas. Dan digalilah tanah kuburan Prabu Dilaya, namun keburu pagi di mana fajar sudah menyingsing dan keluarnya cahaya merah dari arah timur. Nyi Sakarembong dan Nyi Kondang Hapa ketakutan, yang akhirnya mayat tersebut dibungkus kembali mencari tempat lain. Dari tanah yang digali itu meluber air dan menjadi danau yang dikenal dengan Danau Situ Ciberem. Sekitar kurang lebih kini terletak di Kelurahan Taman Jaya, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Dari sanalah nama Ciberem bermula, karena akibat keluarnya cahaya merah. Dalam bahasa Sunda, berem, maka dinamai Situ Ciberem. Mayat Prabu Dilaya kembali digotong ke tempat lain, kemudian digalikan lagi kuburan.
Tapi Nyi Sakarembong dan Nyi Kondang Hapa terus dihantui rasa bersalah yang saking gugupnya sampai tak terasa Pajar menyingsing. Penguburan pun gagal dan bekas galian kini menjadi danau yang juga disebut Situ Cipajaran, yang artinya danau yang dibuat karena muncul Pajar. Mencari tempat aman untuk menghibur Prabu Dilaya, untuk mengubur maksudnya ya, untuk mengabur Prabu Dilaya dilanjutkan ke sebelah barat. Di tengah perjalanan, tandu yang dipakai membawa mayat Prabu Dilaya patah, kemudian mencari alat penyambung yang daerah kini terkenal dengan sebutan Sambong Hidir. Sambong, bukan sombong, Sambong Hidir. Sambong dari kata sambung dan Hidir dari kata lor atau selatan. Perjalanan dilanjutkan, namun baru setengah perjalanan tandu patah kembali. Dan ini karena takut patah lagi, Nyi Sakarembong dan Nyi Kondang Hapa membawa sekepala tanah yang sudah dijambi-jambi untuk menyambung kembali tandu jika di perjalanan kembali patah. Yang empat mengambil tanah itu sekarang menjadi nama daerah Sambong Mangkubumi. Sampai akhirnya tiba di sebuah bukit kecil, kemudian digalinya tanah tersebut yang bekasnya sekarang menjadi Situ Gede. Setelah berhasil dikubur, dua istri Prabu Dilaya ini melihat dua pengawal suaminya membuntuti sampai akhirnya dibunuh juga Ki Sagalong dan Ki Siliwati, yang dia memberikan ilmu wejangan segala macam. Dan sekarang dia telah dibunuh dan dimakamkan berdekatan dengan Prabu Dilaya. Setelah selesai misi, Nyi Sakarembong dan Nyi Kondang Hapa tidak berani pulang ke Gunung Simplai, Sumedang maupun ke Mataram. Keduanya memilih bersembunyi di Gunung Goong yang sekarang di Kelurahan Bantar, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Keduanya meninggal di sana, yang lalu melewati Jalan Bantar menuju Jalan Mangin. Terdapat sebuah makam dengan tulisan makam Nyimas Sakarembong dan makam Nyimas Kondang Hapa. Dan konon di daerah dulunya di bekas yang sekarang menjadi Danau Situ Gede ini, dulunya di bawahnya ini adalah sebuah perkampungan yang sangat mistik, perkampungan untuk berlindungnya para penjahat-penjahat di zaman kerajaan itu. Dan mereka yang bersembunyi di sana tak pernah dipertemukan lagi. Konon banyak cerita-cerita misteri yang ada di sekitaran Danau Situ Gede ini. Dan itu coba kita lihat, di tengah danau itu ada sebuah bukit kecil, ya mungkin sebuah pulau kecil, dan di sanalah tempatnya Prabu Dilaya dimakamkan. Juga kedua para penggawanya. Banyak sekali cerita-cerita misteri tentang Danau Situ Gede Tasikmalaya yang kini sekarang dijadikan tempat wisata, bersuah foto, bersukaria di atas danau ini. Dan danau ini telah memakan banyak korban. Danau ini adalah nyambung sambung menyambung. Terjadinya danau ini adalah karena dari galian kuburan bekas Ki Prabu Dilaya dimakamkan. Seperti itu kawan semuanya, misteri Danau Situ Gede Tasikmalaya. Selamat menyimak untuk kalian semuanya. Di misteri-misteri ini sebenarnya banyak sekali ya, banyak versinya dan juga banyak kisah-kisah. Ada yang menguak tentang misteri perkampungan yang hilang di tengah-tengah danau ini. Dan next mungkin berikutnya saya akan menyimak, akan menghadirkan sebuah cerita tentang kampung yang hilang yang sekarang menjadi danau yang dinamakan Danau Situ Gede.
Seperti itu kawan semuanya. Dan adapun ya beberapa sejarah ya tentang misteri Situ Gede Tasikmalaya. Ini letaknya kurang lebih 3 km dari pusat kota Tasikmalaya. Dan ini letaknya adalah di Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi.